Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bekerja di sebuah hotel tua yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan sesuatu yang mengerikan dari masa lalu? Kisah ini tentang Danu, seorang resepsionis malam yang bertahan bekerja selama 3 tahun. Tanpa ia sadari, waktu itu perlahan menyeretnya ke dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah 3 tahun di hotel angker. Siap-siap, karena pintu menuju dunia mereka akan segera terbuka. Namaku Danu, usiaku 24 tahun saat pertama kali menginjakkan kaki di Hotel Nirwana Indah, sebuah bangunan tua, peninggalan zaman kolonial yang berdiri megah, namun muram di pinggiran kota, Bandung. Saat pertama kali melihatnya, entah mengapa tubuhku merinding meski matahari masih terang. Bangunannya tinggi, dengan jendela-jendela besar yang sebagian tertutup tirai usang. Plang hotelnya nyaris rubuh, dan cat dinding sudah mengelupas seperti kulit tua yang ditinggal zaman. Aku diterima bekerja sebagai resepsionis, malam setelah melamar dari iklan lowongan kerja online. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Selain itu, aku diberi kamar mes di lantai dasar dan makan malam setiap hari. Sebagai lulusan baru yang belum banyak pilihan, aku menerimanya. Manajer hotel bernama Pak Naryo. Ia pria tua berwajah keras tapi murah senyum. Ada sesuatu yang aneh pada caranya berbicara, seolah selalu menyimpan sesuatu. Saat memberikanku pengarahan di hari pertama, ia berkata, "Pelan. Kalau kamu mendengar suara-suara aneh di malam hari, abaikan saja. Dan ingat, kalau tidak ada permintaan khusus dari tamu, jangan pernah naik ke lantai 3. Renovasi belum selesai." Aku mengangguk meski batinku bertanya-tanya. Renovasi? Apa yang berlangsung selama bertahun-tahun, tapi tak pernah selesai. Malam pertamaku terasa panjang dan sunyi. Hotel itu hanya memiliki beberapa tamu, rata-rata orang tua atau pebisnis yang datang ke Bandung untuk urusan singkat. Lorong-lorongnya sunyi, dan cahaya lampu berwarna kuning temaram membuat suasana semakin menyeramkan. Jam menunjukkan pukul 1:15 dini, hari ketika aku mulai merasa tidak enak. Dari arah lorong panjang menuju lift, ku dengar suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat. Kukira itu tamu yang hendak turun, tapi tidak ada siapapun ketika aku menoleh. Aku bangkit dari kursi dan melihat ke lorong kosong. Tapi langkah kaki itu terus terdengar, seolah berjalan bolak-balik di ujung lorong yang tidak terlihat dari meja resepsionis. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin suara pipa, pikirku. Tapi suara itu terlalu nyata dan terlalu teratur. Sekitar pukul 1:30, telepon meja resepsionis berdering. Aku mengangkatnya. "Selamat malam, Hotel Nirwana Indah. Ada yang bisa saya bantu?" Tak ada suara. Hanya dengusan pelan, napas berat. Lalu tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan ke lantai 3, dia belum tidur." Suara itu terdengar sangat dekat, seperti bisikan dari balik leherku. Aku menoleh spontan, tapi tak ada siapapun di belakangku. Napasku tercekat. Dengan tangan gemetar, aku cek kembali buku tamu. Tidak ada siapapun yang menginap di kamar lantai 3. Bahkan di data komputer, semua kamar di lantai itu kosong. Namun saat aku mengecek layar sistem telepon internal, panggilan barusan berasal dari kamar 303. Aku tak tidur malam itu. Dan sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan di hotel ini. Setelah malam pertama yang penuh keganjilan, aku mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya halusinasi, karena kecapekan dan suasana hotel yang memang menyeramkan. Tapi semakin lama aku bekerja, semakin banyak kejadian janggal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Suatu malam di bulan ketiga aku bekerja, tepat pukul 22.45 seorang tamu datang, seorang perempuan. Ia cantik, berkulit pucat, dengan rambut hitam panjang tergerai hingga ke pinggang. Yang membuatku terpana adalah gaun putih bergaya vintage yang dikenakannya, seperti pakaian era 80-an. Wajahnya tenang, namun tatapannya kosong. "Selamat malam, Mbak. Dengan siapa saya bicara?" Ia tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan, menyerahkan KTP. Namanya Anindya Larasati. Tanpa sepatah kata pun, ia menunjuk kamar di lantai 2. Aku memilihkan kamar 212. Ia membayar tunai dan hanya tersenyum tipis sebelum melangkah menuju lorong.
Tapi saat ia berjalan melewati cermin panjang di dekat lobi, tubuhku seketika menggigil. Di cermin itu tidak ada pantulannya. Aku terpaku, bahkan sampai ia menghilang di ujung lorong. Tak ada langkah kaki, tak ada suara pintu dibuka. Hening total. Keesokan paginya, aku mencoba mencocokkan data check-in untuk laporan. Tapi nama Anindya Larasati tidak tercatat. Bahkan security yang berjaga bilang tidak melihat siapapun datang malam itu. Lebih aneh lagi, rekaman CCTV di area depan dan koridor lantai 2 blank selama 2 jam. Seolah sengaja dimatikan. Aku panik dan melapor ke Pak Naryo. Ia tidak terlihat kaget, malah terlihat seperti sudah tahu. Ia hanya mengajakku naik ke kamar 212. Dan benar saja, saat kami buka kamarnya, ranjangnya rapi. Kamar itu terlihat tidak pernah dipakai semalam. Tapi ada yang aneh, di atas meja rias ada pita rambut merah tua, dan di ujung tempat tidur ada bercak darah kecil seperti noda, segar yang belum lama mengering. Aku menatap Pak Naryo, menunggu penjelasan, tapi ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu sudah melihat dia, berarti kamu sudah disambut karena kamu my beloved." Malam-malam berikutnya, aku sering melihat sosok perempuan itu berdiri di lorong. Kadang di dekat lift, kadang mengintip dari balik pilar. Tapi setiap kali aku mendekat, ia menghilang. Lalu suatu malam, telepon berbunyi lagi. Kali ini dari kamar 212. Saat kuangkat, terdengar suara lembut perempuan. "Aku masih di sini, Mas Danu. Jangan lupakan aku." Dadaku sesak. Bagaimana dia tahu namaku? Dan kenapa aku merasa seperti pernah mengenalnya? Entah di mana, entah kapan. Sejak pertemuanku dengan perempuan bergaun putih itu, malam-malamku di Hotel Nirwana Indah tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti sedang diawasi setiap malam dari berbagai sudut gelap hotel. Suatu malam, ketika jadwalku cukup padat karena ada rombongan tamu dari luar kota, aku sibuk mencatat nama-nama mereka dan membagikan kunci kamar. Mereka datang dengan sopir bus dan seorang tour leader. Semuanya tampak lelah setelah perjalanan jauh. Sekitar 15 kamar terisi malam, itu jumlah terbanyak sejak aku bekerja di sini. Tapi yang aneh adalah beberapa kamar tampak sudah berpenghuni sebelum rombongan itu datang. Housekeeping mengeluh. Katanya, saat membersihkan kamar 209 dan 210, tempat tidur terlihat acak-acakan, padahal belum ada tamu yang masuk ke sana. Ada sisa air di kamar mandi. Bahkan aroma parfum samar tercium dari dalam lemari. Anehnya lagi, di kamar 210 ditemukan segelas teh yang masih hangat, padahal tak ada siapapun. Aku mencoba tenang dan mengabaikan semua itu. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, aku memutuskan untuk mengecek sistem daftar tamu di komputer. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku dingin. Ada 4 kamar terdaftar dengan nama-nama yang tidak aku masukkan. Kamar 303, Anindya Larasati. Kamar 209, Surya Adi Wicaksono. Kamar 210, Erna Wijayanti. Kamar 305, tanpa nama, hanya simbol. Aku yakin betul aku tidak pernah memasukkan data itu. Tidak ada yang check-in ke kamar 303 sejak hotel ini berdiri kembali setelah pandemi. Kamar 305 bahkan sudah lama dikunci karena pernah terjadi kebakaran ringan di dalamnya. Lalu, siapa yang mengakses sistem dan memasukkan nama-nama itu? Aku coba menghapus datanya, tapi sistem mendadak error dan komputer restart sendiri. Saat menyala kembali, keempat nama itu tetap ada. Tapi sekarang muncul tambahan baru, kamar 001 Danu Arya Pratama. Itu namaku, tapi aku tidak pernah mencatat diriku sebagai tamu. Lalu telepon resepsionis kembali berdering. Perlahan, berat, seperti disengaja. Aku angkat dengan tangan gemetar. "Selamat malam, Hotel Nirwana Indah." Suara dari ujung sana menjawab pelan. "Selamat datang. Kamu sekarang tamu tetap." Aku refleks menutup telepon. Nafasku memburu. Suasana di lobi mendadak berubah dingin dan lampu gantung di atas meja. Resepsionis bergoyang sendiri. Meski tidak ada angin, jam dinding berdetak cepat. Seolah waktu sedang melaju tak terkendali. Dan dari layar monitor CCTV, kulihat seseorang berdiri di depan pintu mesku. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia menoleh dan menatap langsung ke arah kamera. Perempuan itu Anindya, tapi aku belum pulang. Dan entah kenapa, malam itu
Aku merasa seolah memang tidak akan pernah bisa pulang lagi. Larangan untuk tidak naik ke lantai 3 selalu kupegang teguh sejak hari pertama bekerja. Tapi malam itu, setelah aku melihat nama dan dataku muncul di sistem sebagai tamu, dan perempuan itu berdiri di depan mesku, aku merasa semuanya berubah. Seakan-akan garis antara pekerja dan penghuni sudah kabur. Dan mungkin aku sedang diseret masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Sekitar pukul 2.30, saat suasana hotel begitu sepi dan dingin menusuk, aku memutuskan melakukan hal yang selama ini kuhindari. Menaiki tangga ke lantai 3. Liftnya memang selalu mati jika menuju lantai itu, seolah disengaja. Tangga menuju ke atas gelap dan berdebu. Lampu-lampu dinding berkedip lemah, seperti tak kuat menyala. Suara detak jam entah dari mana terdengar, semakin keras di telinga, seperti gema waktu yang tak berjalan normal. Saat kakiku menyentuh anak tangga terakhir, hawa dingin seperti kabut menyelimuti tubuhku. Lorong lantai 3 jauh lebih panjang dan sunyi dari 2 lantai sebelumnya. Karpetnya lusuh, dindingnya retak-retak, seperti kulit yang terkelupas. Dan di sisi kanan, kulihat pintu kamar 303 terbuka sedikit. Jantungku berdetak kencang. Kudekati pintu itu perlahan, dan saat kuayunkan pelan, pintu berderit panjang membuka sepenuhnya. Kamar itu kosong, tapi terasa sangat berbeda. Udara di dalamnya berat dan menekan. Di tengah ruangan, ada kursi roda tua yang menghadap ke jendela. Meja rias di sudut ruangan dipenuhi debu, namun cermin di atasnya bersih, terlalu bersih. Dan di atas ranjang tergantung gaun putih. Sama persis seperti yang dipakai Anindya. Aku melangkah masuk, dan saat itu juga pintu tertutup sendiri dengan keras. Lampu padam total. Aku berusaha menyalakan senter HP, tapi tidak menyala. Dalam kegelapan, terdengar suara gesekan roda di lantai. Kursi roda itu bergerak sendiri. Suara napas berat terdengar dari dekat leherku. Lalu, bisikan itu lagi. "Kenapa kamu datang, Mas Danu? Bukankah aku sudah memanggilmu berkali-kali?" Aku menjerit dan mendorong pintu sekuat tenaga hingga terbuka. Aku berlari menuruni tangga tanpa menoleh. Tubuhku gemetar tak terkendali. Saat kembali ke lobi, Pak Naryo sudah menungguku dengan wajah gelap. "Kamu sudah lihat dia ya?" tanyanya datar. Aku hanya mengangguk lemah. Ia menghela napas panjang. "Lantai 3 itu bukan lantai biasa. Itu dulu ruang rawat jiwa waktu hotel ini masih rumah sakit zaman Belanda. Dan Anindya, dia bukan tamu. Dia pasien terakhir yang bunuh diri di kamar 303. Tapi rohnya nggak pernah benar-benar pergi." Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu Anindya belum selesai denganku. Dan mungkin aku sudah menyeberang batas yang tak bisa kuundur lagi. Sejak aku menginjakkan kaki ke lantai 3 malam itu, tidurku tak pernah tenang. Setiap malam, aku mengalami mimpi yang terlalu nyata, terlalu tajam untuk dianggap sekadar bunga tidur. Mimpi itu selalu diawali dengan suara roda kursi yang bergesek di lantai, diikuti dengan pintu kamar 303 yang perlahan terbuka, dan sosok Anindya duduk diam di kursi roda, memandang keluar jendela. Tapi dalam mimpi, wajahnya tak secantik sebelumnya. Wajahnya pucat, bola matanya kosong, dan bibirnya membiru seperti orang mati lemas. Tangannya terikat, dan suara dari mulutnya hanya erangan pelan. Setiap kali aku mencoba mendekat, suara-suara mulai bergema dari segala arah. Suara jeritan, suara teriakan minta tolong, dan tangisan anak kecil yang mengerikan. Kamar itu berubah bentuk. Dari sebuah kamar hotel biasa menjadi ruangan sempit berjeruji besi, seperti sel rumah sakit jiwa. Tapi yang paling menakutkan, aku selalu terbangun tepat pukul 3:03 pagi. Tanpa alam, tanpa gangguan luar. Dan setiap kali itu terjadi, aku mendapati pintu mesku terbuka sendiri. Aku mulai mencatat semua mimpi itu dalam buku harian kecil. Bukan karena ingin puitis, tapi karena aku merasa ada pola. Dan semakin hari, mimpi-mimpi itu makin terasa seperti petunjuk. Seolah Anindya sedang mengirimkan pesan. Sampai suatu malam, dalam mimpiku, ia tidak lagi diam. Kali ini, ia berbicara. Wajahnya menoleh padaku dengan gerakan kaku. Lalu ia berkata, "Aku tidak bunuh diri, Mas Danu. Mereka membunuhku. Mereka mengurungku di kamar itu dan menyiksaku.
Lalu suasana berubah jadi neraka. Dinding kamar 303 penuh noda darah. Di atas ranjang tergantung gaun putih robek dan kotor. Dan di cermin, kulihat refleksi diriku, tapi aku mengenakan pakaian pasien rumah sakit jiwa. Tanganku terikat, dan seseorang berdiri di belakangku, menyuntikkan sesuatu ke leherku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tapi kali ini, ada bekas merah di leherku, seperti bekas jarum suntik yang belum lama tertancap. Aku tak tahu, apakah ini semua masih bisa disebut mimpi, atau aku sudah mulai kehilangan batas antara kenyataan dan dunia gaib yang menyelimuti hotel ini. Esok malamnya, aku memberanikan diri bertanya langsung ke Pak Naryo tentang masa lalu hotel ini. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat gelisah. Ia membuka map usang dari lemari ruang administrasi. Di dalamnya, ada foto-foto hitam putih zaman dulu, foto perawat, pasien-pasien dengan wajah tertutup sensor, dan satu foto yang membuat darahku beku. Foto perempuan bergaun putih, duduk di kursi roda, menatap tajam ke kamera. Di bagian belakang foto itu tertulis Anindya Larasati, pasien isolasi jiwa, meninggal dunia 3 Maret 1983. Dan entah kenapa, semakin aku membaca nama itu, semakin aku merasa aku dan Anindya pernah terhubung jauh sebelum aku bekerja di hotel ini. Sejak melihat foto itu, wajah Anindya terasa terus mengikuti pikiranku di lorong, di tangga, bahkan saat aku menutup mata. Malam-malam terasa lebih panjang dan setiap suara kecil terdengar seperti bisikan kematian. Tapi rasa takutku berubah menjadi rasa ingin tahu siapa sebenarnya Anindya, kenapa arwahnya tidak pernah tenang, dan siapa yang membunuhnya, seperti yang ia bisikkan dalam mimpiku. Aku kembali ke kamar 303. Kali ini siang hari, saat suasana hotel tak terlalu mencekam. Aku membawa kunci duplikat yang kutemukan di ruang lama Pak Naryo. Meski jantungku berdegup kencang, langkah kakiku mantap. Saat kubuka pintu kamar itu, cahaya matahari masuk dari jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Tak ada suara, hanya sunyi. Tapi entah kenapa, aku merasa tempat itu seperti menahan napas, seperti sedang mengintai balik. Mataku tertuju pada cermin besar di atas meja rias yang selalu terlihat bersih meski ruangan lainnya berdebu. Aku mendekat dan memperhatikannya. Saat kulemparkan sorotan senter ke sudut bawah bingkai, terlihat bagian yang mengelupas sedikit. Dengan pisau kecil, aku mencoba mencongkelnya dan berhasil. Di balik lapisan kayu cermin itu, tersembunyi sebuah amplop kuning tua. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya beberapa lembar kertas kosam bertuliskan tangan dalam tinta yang sudah hampir pudar. Tapi aku bisa membacanya. Catatan harian AL. Hari ke-14 mereka bilang aku gila. Tapi aku tidak gila. Aku hanya melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Mereka menyuntikku setiap malam, katanya untuk menenangkan. Tapi sebenarnya mereka membungkamku. Hari ke-23, aku tahu kenapa aku dikurung. Karena aku tahu rahasia ruang bawah tanah. Di sana, mereka menyimpan sesuatu. Mereka bilang itu bagian dari terapi. Tapi aku dengar jeritan dari sana tiap malam. Hari ke-27, aku ingin mati. Tapi mereka tidak akan membiarkanku mati dengan tenang. Kalau aku mati, aku akan kembali. Dan aku akan menunjukkan pada dunia siapa yang sebenarnya gila. Mataku membelalak. Ruang bawah tanah. Aku tidak pernah tahu hotel ini punya ruangan semacam itu. Semua akses hanya lantai 1 sampai 3. Tapi kalimat terakhir itu, kalau aku mati, aku akan kembali. Mengunci napasku. Seolah tulisan itu bukan sekadar catatan, tapi sumpah dendam. Tanpa sadar, aku menatap ke cermin. Dan untuk sepersekian detik, pantulan wajahku berubah. Wajah pucat, dengan darah menetes dari pelipis. Dan mata hitam legam memelototi balik ke arahku. Aku jatuh tersungkur, melempar cermin itu hingga retak. Tapi saat aku bangun, pantulan itu sudah kembali normal. Di luar kamar, kulihat Pak Naryo berdiri di lorong, menatapku tajam. Kamu sudah terlalu dalam, Danu. Katanya dingin. Kalau kamu terus menggali, kamu akan bernasib sama. Tanpa menunggu jawabanku, ia pergi. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus menemukan ruang bawah tanah itu dan mencari tahu
apa sebenarnya yang terjadi pada Anindya. Setelah membaca catatan Anindya, pikiranku tak bisa tenang. Kata-kata terakhir dalam tulisannya bergema di kepalaku, "Aku akan kembali." Dan memang, ia sudah kembali. Tidak hanya untuk menghantui, tapi seolah memanggilku untuk menemukan kebenaran yang dikubur. Aku mulai menyusuri bagian-bagian hotel yang selama ini tak terjamah. Di ruang penyimpanan tua di balik dapur, aku menemukan pintu besi kecil tersembunyi di balik rak botol kosong. Pintu itu terkunci dengan rantai karatan dan gembok besar, tapi gemboknya tampak tua dan rapuh. Dengan linggis kecil, aku berhasil mematahkannya. Pintu itu terbuka perlahan, menyingkap tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan pekat. Aroma lembab bercampur bau besi, dan sesuatu yang amis langsung menusuk hidung. Aku menyalakan senter dan melangkah turun, satu persatu, mencoba menahan napas karena rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Lorong sempit itu terasa seperti lorong neraka. Dindingnya lembab dengan noda hitam dan lumut. Beberapa langkah ke dalam, aku menemukan ruangan terbuka dengan ranjang besi berkarat, lengkap dengan tali pengikat di ujungnya. Di dinding tergantung papan kayu bertuliskan, "Ruang terapi kejiwaan khusus, tahun 1979." Mataku tertumbuk pada bekas darah yang masih samar di lantai. Dan di sudut ruangan ada lemari arsip besi. Saat kubuka, kutemukan puluhan dokumen dan satu berkas yang membuatku ingin muntah. Nama, Anindya Larasati. Diagnosis, halusinasi berat. Tindakan, terapi elektroshock, isolasi total, eksperimen dosis tinggi. Tanggal wafat, 3 Maret 1983. Penyebab, bunuh diri, versi resmi, Savakenu. Mati karena overdosis suntikan. Catatan tidak resmi. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir. Anindya tidak bunuh diri. Ia dibunuh dalam terapi yang seharusnya menyembuhkannya. Aku semakin yakin bahwa arwahnya belum tenang karena ketidakadilan ini. Ia ingin kebenaran diungkap. Tapi saat aku hendak membawa berkas itu naik ke atas, suara langkah berat terdengar dari lorong di belakangku. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara kursi roda berderit mendekat perlahan dari kegelapan. Senterku berkedip, dan dari bayang-bayang lorong muncullah Anindya. Tapi kali ini bukan sekadar roh. Wajahnya membusuk sebagian, matanya menghitam, dan darah menetes dari mulutnya. Ia tidak marah, ia menangis. "Aku tidak minta dibalas, Mas Danu," katanya lirih. "Aku cuma ingin dunia tahu, aku tidak gila. Aku cuma bisa melihat apa yang mereka sembunyikan." Suaranya menggema dan perlahan menghilang bersama tubuhnya yang larut dalam kabut. Aku keluar dari ruang bawah tanah dengan kaki lemas dan hati remuk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di hotel ini, aku merasa Anindya tidak lagi mengikuti. Ia akhirnya bisa bicara, ia akhirnya didengar. Tapi ternyata itu belum akhir dari semuanya. Karena saat aku kembali ke meja resepsionis, Pak Naryo sudah menungguku dengan wajah dingin dan mata merah menyala. Pak Naryo berdiri, menatapku lurus dengan ekspresi yang tidak pernah kutemui selama bekerja. "Kau sudah terlalu dalam, Danu," katanya pelan, tapi suaranya berat, seperti menggema. Aku melangkah mundur, berusaha menenangkan diri. Tapi Pak Naryo berjalan mendekat. "Apa kau pikir hanya Anindya satu-satunya jiwa yang terperangkap di hotel ini? Lanjutnya, hotel ini sudah memberi makan banyak arwah, dan kau," ia berhenti tepat di depanku, "adalah bagian dari perjanjian itu." Perjanjian? Dalam kebingungan dan ketakutan, aku mencoba menenangkan diri. "Aku hanya pekerja, Pak. Aku tidak tahu apa-apa." 3 tahun kau di sini bukan kebetulan, Danu. 3 tahun adalah batas waktu. Setelah itu, kau menjadi milik tempat ini." Dan tiba-tiba, lampu seluruh hotel padam. Hanya cahaya dari layar komputer resepsionis yang menyala menampilkan tulisan besar, "Tamu terakhir, Danu Arya Pratama. Status, check-in permanent. Waktu check-out tidak tersedia." Aku menoleh ke arah kaca besar di belakang lobi, dan di sana aku melihat pantulan wajahku sendiri, tapi bukan diriku yang sekarang. Rambutku kusut, mataku kosong,
dan kulitku pucat seperti mayat. Di pundakku berdiri bayangan hitam besar yang perlahan menyatu denganku. Pak Naryo mendekat. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya menua dalam sekejap. Matanya tenggelam ke dalam rongga hitam. Dan suaranya menjadi gema yang menusuk telinga. Aku dulunya juga seperti kamu, resepsionis. Tahun Taj Mahal 58, tapi hotel ini menelan waktu. Kita semua jadi bagian dari bangunan ini. Kita semua yang tidak bisa pergi. Tubuhku gemetar. Kututup telinga, kuteriakan doa yang kupunya. Tapi suara-suara itu semakin ramai. Teriakan, tangisan, jeritan, semuanya berkumpul di lorong-lorong. Para arwah yang selama ini kulihat kini keluar semua. Wajah-wajah tanpa nama, tubuh-tubuh luka, pasien-pasien jiwa dari masa lalu. Lalu ku dengar suara lembut memanggil dari arah lift. Mas Danu, ikut aku. Anindya, dia berdiri di dalam lift. Kalau kau tetap di sini, kau akan jadi seperti mereka. Tapi kalau kau ikut aku, kau bisa keluar. Tapi hanya satu kali kesempatan. Aku berlari ke arahnya. Pak Naryo berteriak keras dari belakang. Jangan berani lari. Kau milik hotel ini. Tapi aku sudah masuk lift. Pintu menutup. Lift bergerak. Tapi bukan ke atas. Bukan ke bawah. Melainkan ke tempat di luar waktu. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruang. Dan saat pintu terbuka, aku terbangun. Di ranjang rumah sakit, ibuku menangis di sampingku. Dokter berkata aku koma selama 3 hari. Ditemukan pingsan di ruang bawah dapur Hotel Nirwana Indah, tepat di depan pintu besi kecil yang kini sudah tertutup rapat dan disemen permanen oleh pemilik baru hotel. Tak ada yang percaya ceritaku. Tidak polisi, tidak keluargaku. Tapi aku tahu satu hal, hotel itu menelan orang. Dan Anindya, dia menyelamatkanku. Tapi aku masih bisa mendengar suaranya dalam tidurku. Satu hari nanti, Mas Danu, kita akan bertemu lagi. Tapi saat itu, kau tidak bisa pulang. Tidak semua pekerjaan memberi kita gaji yang sepadan. Terkadang, kita membayar dengan lebih dari sekadar waktu, dengan jiwa kita sendiri. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di kisah gaib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.